Apa ini rencana dibalik semua sikap kamu belakangan ini, Axel? Axel akan menguasai lebih banyak kekuasaan. Aku harus ada di sana. Ternyata dia lebih licik. Ternyata kepada dialah darah Kasarius mengalir dengan deras. Begini, Axel. Aku yang sedang bicara, Oma. Kenapa? Karena berita baiknya ada pada aku. Mau dengar? Katakan. Om Danua menyambut baik perjodohan kami. Ya. Dan itu membuat semua kemarahan di ruangan ini menjadi tidak relevan. Aku datang ke sini bukan membawa masalah. Aku datang ke sini membawa hasil. Tapi baiklah. Aku tetap seorang Kasarius. Dan aku rasa keberhasilan sebesar ini tidak pantas dinikmati sendirian. Itu makanya aku minta Oma berhenti bicara di meja makan. Kita tidak perlu penilaian negatif, kan? Jadi hentikan apapun yang Oma rencanakan terhadap orang-orang di penjara itu. Perintah? Saran. Tapi kalau Oma menanyakan kepada aku sangat menyarankan itu. Karena mereka tidak akan membawa Oma kemana-mana. Orang yang Oma anggap sebagai ancaman, sudah aku temukan. Dan itu tidak akan menjadi ancaman kalau kita sudah mendapatkan restunya, bukan? Lalu bagaimana dengan Arya Mohan Alfer? Apa hubungannya dengan aku? Dia juga pewaris keluarga ini. Dan aku bukan pemburunya. Sejak kapan itu menjadi tanggung jawab aku? Karena keberadaannya menentukan masa depan keluarga ini. Mungkin, tapi masa depan aku tidak bergantung kepada Arya Mohan Alferik. Aku mengejar apa yang aku inginkan. Dan Arya Mohan Alferik bukan salah satunya. Tapi Danuel Alferik sudah bertemu dengannya, Axel. Maka keluarga ini akan berakhir. Berakhir? Hanya karena satu orang? Oma, kalau keluarga ini berakhir hanya karena satu orang, berarti keluarga ini memang rapuh sejak awal. Lagi pula, Om Danuel sudah bertemu dengannya. Dan apa yang terjadi? Nothing. Keluarga ini masih berdiri, bisnis masih berjalan, warisan belum berpindah tangan, dan dunia ini belum berakhir, Oma. Menurut aku, yang berbahaya bukan Arya Mohan Alferik. Yang berbahaya adalah keputusan-keputusan yang dibuat karena ketakutan terhadap Arya Mohan Alferik. Jangan buat langkah salah karena panik. Tidak semudah yang kamu katakan. Kamu selalu membersihkan diri kamu dari semuanya. Dan sekarang, kamu memenuhi diri kamu dengan segala keuntungan. Aku juga tidak bilang Arya Mohan Alferik bukan masalah. Aku bilang, masalah itu sudah terjadi. Om Danuel sudah bertemu dengannya. Arya Mohan Alferik sudah tahu terlalu banyak. Dan kita tidak bisa mengubah itu lagi. Jadi pertanyaannya bukan lagi gimana cara mencegah itu terjadi. Karena itu sudah terjadi. Pertanyaannya sekarang, apakah Oma ingin memperburuk keadaan? Memperburuk keadaan? Iya, karena setiap langkah yang dibuat karena panik, biasanya meninggalkan jejak. Yang sudah curiga akan semakin curiga,
Yang belum curiga akan mulai mempertanyakan. Dan aku tidak melihat ada keuntungan apapun dari itu. Sudah terlambat untuk mencegahnya, tapi belum terlambat untuk mengendalikan reaksinya. Tidak ada satupun tindakan yang bisa mengubah itu malam ini. Lalu? Lalu berhenti bereaksi. Apa? Diam. Jangan sentuh siapapun, jangan pindahkan siapapun, jangan lenyapkan siapapun, dan jangan cari siapapun. Aku tidak bisa membantu soal itu. Dan sejak awal sampai sekarang, posisiku tetap sama. Kalau suatu hari Arya Mohana Alverik memang memutuskan untuk mengambil haknya, apa yang bisa kita lakukan malam ini untuk mengubah itu? Sekali lagi, nothing. Tapi jelas, semua cerita tidak akan berarti tanpa bukti. Dan semua tuduhan tidak akan berarti tanpa bukti. Jadi diam. Tidak setuju dengan aku? Silakan. Hanya sedikit saran. Dari satu-satunya orang di ruangan ini yang baru saja mendapatkan apa yang dia inginkan. Apa yang dikatakan Axel benar, Mama. Apapun yang dikatakan oleh Arya Mohan kepada Danuel, selama tidak ada bukti, hanya akan menjadi sebuah cerita. Dia tetap harus membuktikannya. Kan, tidak ada hak pengelolaan dan tidak ada hak klaim atas aset maupun warisan yang menjadi bagiannya. Bahkan setelah menikah. Terutama setelah menikah. Kalau itu terjadi. Saya tidak ingin ada ruang untuk penafsiran yang salah. Tidak sekarang, tidak 10 tahun dari sekarang. Dan Anda bersedia untuk mengingkatkan diri di perjanjian itu? Saya mengusulkannya. Tentu saya bersedia. Kalau tujuan saya adalah apa yang dimiliki Rose, saya tidak akan duduk di sini dan membahas ini semua. Saya hanya ingin satu hal jelas sejak awal, bahwa saya tidak pernah datang untuk mengambil apapun yang menjadi haknya. Termasuk kalau Rose suatu hari mempertanyakan alasan saya berada di sampingnya, saya ingin semua jawabannya sudah ada di atas kertas sebelum kita berbicara lebih jauh. Dan Anda ingin memastikan kalau dia tidak pernah meragukan niat Anda? Ya, karena kalau sampai itu terjadi, berarti saya gagal menjaganya. Tapi kenyataannya, dia akan kehilangan semua setelah semua yang dia lakukan. Dan karena Rose bukan seseorang yang layak untuk dimanfaatkan demi apapun. Orang-orang selalu membuat kesalahan yang sama. Mereka terlalu sibuk ingin memiliki bunga itu, sampai lupa kenapa durinya tumbuh sejak awal. Ya, aku cuma mikir aja.
Apa mungkin ada janji? Atau ada perasaan yang dia jaga segitu kuatnya sampai dia nggak mau lihat perempuan lain sama sekali? Bayangin ya, selama hidupnya tanpa pasangan siapapun di sampingnya. Really? Itu kalau bukan karena rasa yang pure banget. Aku nggak tahu lagi nyebutnya apa. 사실 어깨를 처리합시다. Oh, si Tibel. Nonton TV apa TV yang nontonin lu? Sumpah ya, udah deh stop menghibah, ganggu banget. Jahil banget sih, Mo. Lagian dia nggak jelas. Ya udah, tapi nggak usah diganggu juga kali. Iya. Gimana di tempat kamu malam ini? Biasa aja, sepi. Udah pada masuk kamar semua. Aku temenin sampai kamu tidur. Oke. Hai guys. Oke, ini situasi yang cukup awkward untuk dihadapi. Pasti habis terjadi sesuatu. Lebih baik gue keep silent aja deh. Kalian tuh mau diem-dieman sampai kapan sih? Chan, Vi. Gak usah nanya sama gue. Tanya aja sama dia. Hah? Kok jadi gue? Gue gak ada mulai apapun ya, Vi. Gue cuma ngingetin lo. Ngingetin? Gak gitu ya caranya, Chan. Chan, selama ini gue selalu coba ngertiin lo. Tapi di saat kayak gini, lo gak ada ya coba paham sama situasi gue? Blade, gue nyari lo. Lo kelihatan kacau.